Colorful banget ya. Bajunya kuning, ada warna hijau, ada warna merah, ada coklat, ada biru. Oke, iPad lagi. iPad OS 16.1 ya, baru aja nongol hari ini ya, pada tanggal 24, 25 ding di Indonesia ya. Yang udah update silahkan ngacung ya. Jadi sebenarnya si iPad OS 16.1 ini membawa banyak pembaharuan ya. Tapi yang paling greget adalah para pengguna iPad Pro karena kedapatan 3 fitur yang eksklusif, 3 fitur major yang eksklusif buat iPad Pro series. Tepatnya buat iPad Pro 11 inch generasi pertama ke atas, iPad Pro 12,9 inch generasi ketiga ke atas, sama iPad Air generasi kelima ke atas ya. Jadi khusus untuk iPad Air ini kedapatan fitur-fitur yang bakal aku bahas karena doi menggunakan chipset yang kencang ya, pakai M1 ya. Dan di sini aku prakteknya di iPad 12,9 inch tahun 2021 dan menggunakan chipset yang sama ya. Apple Silicon M1 yang powerful itu ya. Dan fitur epic pertama yang wajib dijajal oleh para pengguna iPad Pro sekaligus iPad Air 2022 adalah, apalagi kalau bukan si Stage Manager. Begini epicnya. Untuk ngaktifin Stage Manager, jadi akses saja Control Center lalu sentuh icon yang ini ya. Jadi Stage Manager simpelnya adalah desktop mode ya. Kalau di Android kan nyebutnya desktop mode. Di Windows ya desktop ya. Desktop identik dengan multi window ya, multitasking yang lebih fleksibel karena tiap-tiap app-nya, window-nya bisa di resize. Dan akhirnya di iPad Pro bisa kayak gitu ya. Ya fitur ini tentu bikin iPad Pro menjadi lebih pro dan emang seharusnya dari dulu kayak gitu sih. Dan baru nongol fitur yang satu ini di iPad OS 16.1 ya. Jadi Stage Manager experience yang ditawarin sedikit unik ya. Flow-nya tentu beda dengan multi window yang ada di macOS. Di sini ada sedikit limitasi karena kan ya platformnya beda. Limitasi yang aku maksud adalah pada tiap workspace ya, cuman terbatas bisa buka 4 aplikasi secara bersamaan, secara sekaligus. Ya kalau lebih dari itu menurutku juga tidak optimal ya, karena kan pertimbangan pertama adalah layarnya si iPad ini kan termasuk kecil ya. Kebanyakan Windows ngelihatnya jadi raketok ya. Dan di sini terdapat 5 workspace yang tersedia sehingga kalian bisa ngeset sendiri aplikasi-aplikasi apa aja yang pengen dibuka secara berbarengan pada setiap workspace-nya. Jadi contoh kasus ya, misal aku pengen kerja. Kalau kerja itu biasanya aku buka Pages ya buat ngetik ya. Kerja ngetik ya maksudnya ya. Buka Pages, buka Safari buat browsing, sama buka Note biasanya ya. Dan tinggal dibuka aja seluruh app-app tersebut. Tinggal di drag app-nya dari dock atau dari home screen lalu di resize tiap-tiap app-nya sesuai selera ya. Entah mau tumbang tindih atau mau sejajar kanan kiri ya monggo terserah. Dan tiap-tiap app-nya di sini punya rasio sendiri ketika di resize ya. Ada yang bisa di resize hingga ukuran kecil alias ukuran iPhone portrait kayak gini ya. Ada yang nggak bisa di resize sampai sekecil itu, cuma bisa gede doang. Dan semua ini tergantung kebijakan tiap app developernya ya. Yang pasti adalah semua app-nya supported untuk di resize. Kemudian contoh kasus workspace lainnya, misalnya kalian jenuh kerja terus pengen sosmedan ya. Kalau sosmed aku biasanya buka Instagram, 9gag, atau mungkin sambil nonton kali ya di Apple TV. Langkahnya adalah ya tinggal bikin workspace baru aja ya, biar lebih terorganisir dan terpisah dari workspace buat kerja yang sebelumnya udah aku bikin. Jadi buka Instagram, terus buka 9gag, sama Apple TV mungkin ya, dan lain-lain. Tinggal diatur aja posisi tiap-tiap app-nya sedemikian rupa biar PW ya. Kemudian silahkan bersosmed ria. Dan setelah selesai bersosmed, mungkin kalian sadar bahwa kerjaannya masih banyak, pengen balik ngetik lagi ya, tinggal buka workspace kerja yang tadi udah aku bikin di awal ya. Dan app-nya akan muncul dengan layout yang udah di set kayak tadi sebelumnya. Simple ya, jadi nggak perlu ngatur ulang posisi-posisi app buat kerja dari awal. Semuanya terorganisir berdasarkan workspace yang tersedia. Jadi total ada 5 workspace ya. Dan menurutku kemampuan multitasking kayak gini adalah yang terbaik di tablet ya. Aku nobatkan workspace lagi. Stage Manager di sini emang it works dan beneran bikin produktivitas meningkat sekaligus multitasking yang bisa dibilang dahsyat ya. Ya menurutku tablet Android kagak ada yang seintuitif ini dan sefluid ini proses multitasking sama multi windownya. Silahkan prove me wrong ya para fanboy Android.
Kemudian fitur epic selanjutnya ya, yaitu reference mode ya. Jadi ini kepake buat kalian para pekerja multimedia ya, ngedit video atau kerjaan visual lainnya yang butuh output warna yang lebih presisi. Tapi sayangnya fitur ini hanya tersedia di iPad Pro 12,9 inch 2021 ke atas karena butuh penggunaan tipe layar Liquid Retina XDR ya. Kalau yang 11 inch kan layarnya IPS ya. Jadi fungsinya untuk nampilin warna referensi sesuai standar warna yang populer digunain, serta format video SDR dan HDR ya. Dan untuk aktifinnya kudu masuk ke setting lalu display di sebelah sini ya. Aktifinnya kurang praktis karena nggak ada shortcut di control center kayak di fitur Stage Manager tadi. Dan ketika diaktifin maka layarnya akan terkunci pada tingkat brightness tertentu dan warna layarnya akan berubah menjadi lebih akurat. Aku kasih kayak gini karena ada sesuatu ya. Dan bahkan ketika kita sedang edit di Mac misalnya ya, fitur kayak gini juga pasti bisa dipakai ya. Tinggal iPad-nya difungsiin sebagai sidecar aja ya. Terus iPad-nya dijadiin layar buat reference ya. Apakah warnanya sudah masuk atau belum, sudah akurat atau belum. Tapi yang jadi pertanyaan adalah seberapa akurat warna yang ditawarin dari reference mode ini ya. Reference mode ini. Jujur aku belum bisa ngukur keakuratan warnanya ya, karena aku nggak punya alatnya itu ya. Alat untuk benchmark layarnya. Yang pasti adalah fitur ini juga nyediain kemampuan kalibrasi. Tinggal di-input aja angka-angkanya sesuai saran dari alat kalibrasi layar ya. Itu pun kalau kalian punya alatnya sih, alatnya rada mahal ya. Ya aku rasa emang kudu dikalibrasi secara presisi dulu biar lebih optimal ya. Kalau untuk penggunaan casual ya nggak terlalu jadi masalah. Tapi untuk penggunaan kelas pro dengan standar yang tinggi maka tentu dilakukan kalibrasi terlebih dahulu. Dan apakah keakuratannya kompetitif dengan monitor buat ngedit yang sesungguhnya, I don't know karena aku nggak punya monitor yang seperti itu ya. Kemudian fitur epic terakhir buat iPad Pro yaitu adalah kemampuan external monitor. Wow. Jadi kalau punya monitor ada colokan USB-C tinggal dicolok aja ke iPad-nya ya. Jadi secondary screen buat sang iPad. Dan monitor yang support up to resolusi 6K. Wow. Monitorku aja cuma 2K. Fungsi kayak gini tentu bikin kemampuan multitasking lebih heboh lagi ya. Tapi sayangnya fitur ini baru tersedia di akhir tahun, nyusul ya ternyata ya. Nggak tahu kenapa. Kalau aku baca-baca di reviewnya katanya fitur tersebut kadang bikin iPad-nya jadi nge-crash gitu ya. Mungkin belum sempurna ya. Makanya nongolnya akhir tahun ya. Mau disempurnain dulu. Jadi grok tenggorokanku. Dan sebenarnya nggak cuma fitur external display juga yang coming soon, masih ada beberapa fitur lainnya ya. Buat seluruh iPad, ya, bukan cuma iPad Pro aja, juga bakal ada fitur yang namanya Freeform, di mana kita bisa bikin note yang berisikan draft, ide, atau coretan, atau apalah secara berbarengan ya, bahkan secara real time. Ini menarik banget ya menurutku ya, Freeform. Aku pengen jajal coret-coret bareng bojoku ya. Kayaknya bakal asik ya buat kerjaan group project misalnya ya. Ya kalau teman-teman di group project pada punya iPad juga sih. Intinya iPad OS 16.1 yang baru aja rilis menurutku ya lebih memanjakan para pengguna iPad yang pakai Pro ya sama iPad Air 2022. Karena ya menurutku yang jadi daya tarik utama dari iPad OS 16 ini adalah Stage Manager-nya ya. Itu yang bikin epic banget sih. Bikin iPad Pro menjadi lebih pro karena kemampuan multitasking yang lebih pro. Dan buat para pengguna iPad non-pro sebenarnya di iPad OS 16 ini ada banyak fitur lainnya juga sih. Macam-macam ya. Beberapa fiturnya udah aku bahas pada tips iPhone, tips fitur rahasia di iPhone buat iOS 16 dulu pernah aku bikin ya. Silahkan ditonton aja dan aku rasa juga bisa diaplikasikan beberapa tipsnya, fiturnya di iPad ini. Terima kasih sudah menonton. Bang, videonya telat. Bodoh ya, yang penting aku konsisten bikin video berkualitas di sini.